Oke guys, ketemu lagi bareng gua yaitu Mimin, admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, dalam kesempatan kali ini kita nggak akan membahas game Mobile Legends dulu. Kita tidak akan membahas, tapi kita akan membahas tentang manhwa guys. Oke, manhwa. Dan yang akan gua bahas kali ini adalah teori dan juga clue yang ada di manhwa Lookism chapter 432 guys, yang baru rilis kemarin malam guys. Oke guys, ini mungkin videonya agak panjang, jadi mungkin jadi 2 part gitu ya, biar nggak terlalu panjang dan kalian juga nggak bosan guys. Oke, sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe channel ini dan juga like video ini guys, apabila kalian menyukai video ini. Oke, gua di sini sudah menemukan beberapa teori dan juga clue ya guys ya. Clue ini gua temukan atas pemikiran gua, temen gua, dan juga lihat-lihat di komentar orang gitu coy. Teori-teori orang ya gua ambil dan gua olah lagi, gua padukan dengan teori gua dan teori teman gua, akhirnya jadi skrip ini guys. Oke, kita langsung saja berteori guys. Teori yang pertama, ayah Pak Hyung-soo adalah Park Jin-young guys. Kenapa teori ini gua letakkan nomor 1? Karena teori ini menurutku yang paling masuk akal guys. Karena kenapa? Saat di chapter 432 itu, di panel terakhir, ibunya Pak Hyung-soo terlihat terkejut saat melihat foto Park Jin-young guys. Dan dalam beberapa scene chapter sebelum-sebelumnya, kayak chapter ini dan juga chapter ini, itu wajah Park Jin-young sangat mirip dengan wajah Pak Hyung-soo guys. Jadi menurut gua pasti ada hubungannya antara Park Jin-young dan juga Pak Hyung-soo guys. Atau mungkin begini guys, Park Jin-young adalah pembunuh ayah asli Pak Hyung-soo guys. Kenapa gua bisa berteori seperti ini? Karena di chapter terakhir itu, ibunya Pak Hyung-soo itu memang terkejut guys, tapi lebih cenderung ke arah takut guys. Apakah dia takut melihat pembunuh suaminya atau bagaimana, kita belum tahu guys. Yang penting teori pertama adalah ini, dan juga ini termasuk clue juga ya guys ya. Oke guys, teori dan juga clue yang kedua adalah Lee Ji-hoon adalah pelaku pembunuhan dari Kim Ga-brong guys. Kenapa gua bisa berspekulasi demikian? Karena Lee Ji-hoon ini tuh terkenal sangat kuat guys, dan di chapter 432 Lee Ji-hoon diberitahukan bahwa Lee Ji-hoon pernah membunuh orang coy, dan siluet yang dibunuh itu mirip-mirip dengan tubuh Kim Ga-brong guys. Apakah memang Lee Ji-hoon adalah pelaku pembunuhan Kim Ga-brong? Bisa saja, karena Lee Ji-hoon adalah orang yang kuat guys. Oke, teori yang ketiga, tubuh kedua Park Hyung-soo ya, yang kalian tahu yang botak ini. Nah, tubuh botak ini dibuat oleh Park Jin-young untuk Kim Ga-brong guys, namun gagal. Kenapa gue bisa katakan gagal? Karena Kim Ga-brong dibunuh duluan sama Lee Ji-hoon guys, sebelum bisa menggunakan tubuh kedua itu. Dan sekarang tubuh kedua PHS digunakan oleh PHS itu sendiri guys. Nah, kenapa gue bisa berspekulasi demikian? Ya karena rahasia dari dua tubuh itu masih belum terpecahkan guys. Jadi masih ada secercah harapan bahwa teori ini nanti bisa terwujud. Oke, teori yang keempat, Park Jin-young hilang ingatan atau stres saat kematian Kim Ga-brong guys. Kenapa gua bisa berspekulasi demikian? Karena di chapter sebelumnya Park Jin-young pas itu dikatakan bahwa dia membunuh Kim Ga-brong terlihat sangat terpukul. Dia tahu Kim Ga-brong mati, dia sangat terpukul guys. Kemudian yang sebelumnya tubuh awal dari PHS yang digunakan untuk Kim Ga-brong itu malah digunakan untuk PHS coy. Maksudnya gini, tubuh yang kuat itu, tubuh kedua itu mau dibuat untuk Kim Ga-brong, tapi karena Kim Ga-brong mati guys, maka dibuat untuk PHS. Jadi teori ketiga dan keempat ini berhubungan guys. Jadi gitu guys. Teori yang kelima, ini teori belum ada bukti sih guys, tapi menurut gue ini bisa masuk akal, yakni Jong-gun nurut ke Jae Dong-seo itu karena pernah dikalahkan di penjara guys, atau enggak dia dikasih uang yang sangat banyak guys. Karena kenapa? Nggak mungkin kan orang selevel Jong-gun bisa nurut sama orang kalau nggak antara dia pernah kalah atau enggak dia dikasih uang yang sangat banyak guys. Ini juga masih misteri, kita juga belum diperlihatkan kekuatan dari Choi Dong-soo guys. Untuk yang teori kelima ini masih misteri guys. Oke, untuk teori keenam, Choi Dong-soo adalah villain sekaligus dalang dari awal cerita Lookism coy. Kenapa dikatakan villain sekaligus dalang? Karena Choi Dong-soo itu belum jelas guys arahnya mau kemana. Maksudnya dia mengetahui rahasia dua tubuh, tapi dia juga nggak berpihak ke PHS guys. Jadi ini antara villain atau emang awal ceritanya dari Lookism itu berawal dari Choi Dong-soo sebenarnya guys. Untuk teori keenam ini, teori ini agak lemah sebenarnya guys. Oke, yang ketujuh, kakak Kim Young adalah saksi hidup kematian ayahnya guys.
dan kakaknya Kim Jong ini berhasil kabur ke Meksiko. Gue berspekulasi seperti ini karena ibunya Kim Jong ya pas saat ini pernah berbicara bahwa kakaknya Kim Jong itu ke Meksiko guys. Nah, kakaknya Kim Jong otomatis kan lebih tua dari Kim Jong. Jadi ada kemungkinan kakaknya Kim Jong itu tahu bahwa ayahnya Kim Gabrong dibunuh guys. Makanya dia melarikan diri sampai ke Meksiko guys dan membentuk gengnya di sana. Untuk yang ketujuh ini masuk akal guys. Oke, teori yang kedelapan adalah tubuh kedua kristal adalah buatan Park Jin Young guys dan berhasil direbut Choi Dong Soo. Kenapa seperti ini? Karena tubuh pertama PHS itu kan langsung dikoleksikan ke PHS, sedangkan mungkin Park Jin Young itu tidak membuat satu tubuh saja guys, beberapa tubuh, karena kalian tahu sendiri kan Jin Young itu salah satu dari 10 jenius dan juga dia jenius tentang ilmuwan gitu guys. Jadi tidak menutup kemungkinan dia bisa membuat lebih dari satu tubuh guys. Jadi ini saat Gabrong mati, Park Jin Young terpukul guys, Choi Dong Soo berhasil merebut tubuh kedua kristal guys yang cantik itu guys. Oke, teori ke-9 ya. Teori ke-9 ini sebenarnya kalau dipikir-pikir masuk akal guys, tapi kalau dipikir-pikir lagi nggak masuk akal. Teori ke-9-nya adalah seperti ini guys. Johan adalah anak dari Park Jin Young guys, namun beda ibu sama Park Hyung Soo. Kenapa gua bilang anak dari Park Jin Young? Jin Young ya karena Johan memiliki kemampuan yang sama, yaitu bakat meniru guys. Bakat meniru, namun Johan ini termasuk produk gagal karena Johan menurunkan penyakit dari ibunya guys, yaitu penyakit mata guys. Kalian pasti sendiri kan, matanya Johan kan buram gitu guys. Sedangkan untuk Park Hyung Soo adalah produk sempurna dari Park Jin Young guys, karena hardware-nya kuat, software-nya pun lebih kuat daripada Johan itu sendiri guys. Jadinya ada hubungannya ya. Mungkin ini seperti gen yang diturunkan dari kedua orang tuanya gitu, yang bakat untuk meniru itu bisa saja guys, bisa saja. Oke guys, untuk teori ke 10 ya kan, alasan kenapa Choi Dong Soo menyuruh Jonggun balik di sini kan, dia menyuruh Jonggun balik ya guys ya, bawa Yujin ke dia, Choi Dong Soo sendiri ya, karena Choi Dong Soo sendiri udah datang ke sana guys. Maksudnya apa? Lee Ji Hon adalah dari Choi Dong Soo kan? Enggak tuh. Oke guys, itu tadi 10 teori dan juga clue yang dapat gua temukan di Lookism chapter 432 coy. Dan untuk teori ke-10 akan gua bahas di video lain ya guys ya, karena teori 10 itu lumayan kompleks dan juga panjang coy. Dan gua juga harus menemukan bukti-bukti yang mendukung teori gua tersebut coy. Oke guys, apabila kalian suka dengan video ini boleh kalian like, dan juga jangan lupa kalian subscribe channel gua dan juga nyalakan loncengnya coy, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke guys, apabila ada kesalahan dalam teori gua, it is just theory man, so calm down. Okay, see you in the next video. Bye bye bro, bye bye, bye bye. せーの、でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら心は進化